Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sholli sirri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik. Masih buku tema terakhir, tema 5I, subtema 1. Kali ini kita akan membahas bersama-sama pembelajaran keempat, insyaallah ya. Nah, silakan dibuka bukunya mulai dari halaman 26 dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak silakan dilihat di halaman 26. Ini ada 2 iklan. Nah, iklan pertama dan iklan kedua. Nah, isi iklannya apa? Nah, isi iklan ini iklan tentang beras Magnus yang tanpa pemutih, pengawet, tanpa pewangi ya, tanpa 3P. Kemudian iklan yang kedua ini iklan ini ya, ikan segar. Nah, iklan ikan segar ya, segarnya setiap hari. Nah, temukan mana yang fakta dan mana yang opini. Sebelum ke fakta dan opini, kalian kemarin kan sudah membahas tentang kalimat deskriptif dan persuasif ya, persuasif dalam iklan. Kira-kira ada enggak? Nah, ini deskriptifnya ya. Deskripsinya deskripsi atau deskriptif ya, kalimatnya yang menjelaskan. Kemudian di sini tidak ada ajakan atau persuasinya ya. Adanya di sini iklan kedua itu ada persuatif. Kalau deskripsi di iklan pertama dan kedua. Oke. Mana yang fakta dan opini? Nah, kita harus tahu dulu fakta itu ya berarti yang real ya, yang sesuai, ada gitu, nyata. Kalau yang opini berarti itu opini itu pendapat ya. Itu jadi pernyataan atau pendapat kalau opini ya, seperti itu. Nah, untuk yang membedakan mana yang fakta dan yang mana opini, kan fakta itu yang sesuai ya, yang sesuai dengan iklannya. Nah, ini kan sesuai ya, maksudnya nih tanpa pemutih, tanpa pengawet dan pewangi. Yang ada label di sini yang deskriptifnya ini termasuk juga fakta ya. Kalau yang opininya nih, Magnusnya ini nih. Ini kan kata-kata, kan siapa tahu kalau misalkan orang nggak semuanya bilang Magnus kan kalau makan beras ini. Jadi tergantung dari orang itu masing-masing tuh kan. Jadi yang opini dan faktanya yang tadi ya. Kalau opini itu biasanya digunakan agar orang atau pembaca, pendengar itu bisa tertarik gitu ya. Seperti kalimat ajakan juga bisa, itu masuknya ke opini ya, untuk mendukung agar pembaca atau yang melihat itu menarik ya. Berarti yang ini tuh deskriptif itu yang faktanya. Kalau yang opininya bisa yang ajakan ini ya. Nah, ini ayo makan ikan agar sehat, kuat dan cerdas, ini kan opini juga ya, pendapat juga. Pendapatnya kalau makan ikan bisa jadi kuat dan cerdas, seperti itu ya. Kalau kesimpulannya yang tadi ya, ada fakta dan opini. Tidak semua iklan yang di sini ada kalimat ajakan atau persuatifnya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya tentang iklan. Kali ini silakan kalian ke halaman 28. Ini di aktivitas kelompoknya ada karakteristik daerah tempat tinggal. Kalau tempat tinggal kita kan di kota Cilegon ya. Kalau kota Cilegon itu kan kita tahu ya, suhu udaranya panas, lebih sering banyak panasnya, terik mataharinya tuh terasa. Airnya tuh air tawar ya, bukan air payau, bukan air asin, bukan airnya laut gitu, jadi air tawar. Mata pencarian utama di sini kebanyakan itu kan kerjanya guru, karyawan, pedagang ya, seperti itu lebih banyak ya, karena di perkotaan bukan di pedesaan. Kalau model rumahnya sih model rumah bukan yang rumah adat. Kalau di sini kan model rumah biasanya minimalis, yang sederhana ya, itu jadi bukan rumah-rumah adat.
Kemudian hasil buminya di sini banyak buah dan sayur ya. Tentunya kalian apalagi di rumah yang punya tanaman, mamahnya nanam sayur ya, ataupun buah, pohon-pohon buah itu kan ada ya suka di rumah-rumah itu, atau cabai, cengkeh gitu ditanam ya. Padi juga ada yang masih punya sawah, tapi mungkin nggak semua karena Cilegon itu udah jarang ya yang ada sawahnya, nggak semua ada. Nah, cita rasa makanannya biasanya suka pedas, manis, seperti itu. Barang-barang khasnya yang di Cilegon kan banyaknya golo, seperti itu ya. Kalau produk masyarakat itu banyak produknya, seperti produk aneka makanan, getas, kipang, ceplis, itu kan ya khas Cilegon. Kemudian produk masyarakat ada yang jual kasur, bata, genteng ya. Nah, itu sih sekilasnya. Nah, kita ke halaman selanjutnya. Di sini ada tentang kehidupan adaptasi ya. Ada adaptasi fisiologi, morfologis, dan budaya dan bahan makanan. Nah, kalau fisiologi itu berarti penyesuaiannya terhadap organ tubuhnya dalam keadaan sekitar. Nah, di sini ada contohnya kalau paru-paru penduduk pegunungan itu lebih besar karena untuk menampung udara sebanyak-banyaknya ya, karena kadar di oksigen di pegunungan itu rendah. Kalau morfologis itu lebih ke bentuk tubuh, lebih ke ciri khas tubuh gitu ya. Jadi ciri khas tubuh kayak di orang Eskimo itu yang ada di kutub itu bentuknya lebih tubuhnya kekar dan pendek. Sedangkan orang Maasai yang di Afrika itu tubuhnya tinggi dan langsing. Adaptasi budaya berarti kalau budaya itu kan kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sendiri yang sejak ada dari zaman dahulu dan dilestarikan sampai dengan sekarang ya. Kalau adaptasi bahan makanan berarti itu hasil-hasil olahan makanan juga, bahan makanan ya terhadap makanan di daerah itu. Nah, ini Ibu contohkan hasil adaptasi baik fisiologi, morfologis, budaya, dan bahan makanan di daerah kita, khususnya di Cilegon ya. Kalau fisiologi itu kan, kalau di Cilegon kan suhu udaranya tadi panas ya. Nah, berarti fisiologinya ketika tubuh kita merasa panas, otomatis kan kita mengeluarkan keringat. Nah, kalau yang hidupnya di pegunungan, otomatis kan dia dingin, biasanya lebih sering kedinginan atau menggigil dan sebagainya ya. Kalau kita tuh lebih ke ketika panas mengeluarkan keringat, itu fisiologis masuknya. Kemudian yang morfologis itu bentuk tubuhnya. Kalau bentuk tubuh kita, kalau dari rambut itu rata-rata rambutnya hitam ya di sini ya. Matanya ada yang mata belom, mata sipit, hidungnya ada yang mancung, ada yang kurang mancung ya. Seperti itu sih. Jadi morfologis itu lebih ke bentuk tubuhnya ya, karakteristik tubuhnya. Kalau budaya di Cilegon kan ada Panjang Maulid, tasyakuran, biasanya orang itu ya ada debus. Terus seni kosidahan itu juga termasuk budaya yang ada di masyarakat Cilegon itu sendiri. Kalau dari bahan makanan yang khas itu ada rabek, ada ayam bekakak, nasi gonjleng, ada gipang, ceplis, makanan khas itu ya. Ketan bintul, sate bandeng itu termasuknya hasil dari adaptasi bahan makanan. Beda daerah, beda pula fisiologisnya, morfologisnya, kebudayaannya juga berbeda dan bahan makanannya juga berbeda. Jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khas atau karakteristik masing-masing ya. Mudah-mudahan itu dapat dipahami. Sekarang yang terakhir, ini pembelajaran kelima. Ada 2 gambar di sini ya di halaman 33. Nah, iklan 2 dan iklan 1. Amati kembali kedua iklan yang diterima Nano dan Bisma. Unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan itu kan ada kalimat deskriptif dan persuatif dalam iklan. Ya, coba kita lihat lagi. Ada tidak sih kalimat deskriptif atau dan kalimat persuatif? Kalau ini lebih, nah ada ya, iklan kedua ini ke kalimatnya masuknya deskriptif ya. Nah, kalau di sini iklan yang pertama
Ini juga deskriptif ya. Kalau yang persuasifnya ada nggak kalimat ajakan, misalkan ayo konsumsi ini, ayo beli barang ini. Coba dilihat lagi, diamati dengan seksama, dengan teliti. Tidak ada ya, tidak ada kalimat ajakannya ya. Jadi hanya ada kalimat deskriptif di masing-masing iklan ini, iklan 1 dan iklan 2. Oke. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.